Selamat pagi kawan. Bagaimana memilih pot untuk tanaman buah buatan sendiri agar tabulan pot jambu madu, alpukat, mangga, anggur berbuah. Pot ini mudah cara membuatnya, biaya murah, dan tanaman berbuah lebat. Untuk semua jenis tabulan pot apapun, pada kurun waktu tertentu wajib dilakukan repotting, yaitu penggantian pot yang lebih besar atau pemotongan akar. Jika tidak dilakukan repotting dengan kedua cara tersebut, buahnya tentunya tidak akan berbuah lagi. Penyebabnya di dalam volume wadah pot tersebut dipenuhi oleh akar serabut yang memenuhi di dalam pot tersebut. Tentunya unsur haranya media tanam tersebut habis. Dan unsur hara ini adalah unsur yang paling terpenting. Di video ini ada cara mengganti pot ukuran volume lebih besar, dan yang kedua, volume pot tetap sama dengan melakukan pemotongan akar. Pot ini mudah dikerjakan sendiri, cocok juga untuk bapak-bapak atau ibu-ibu. Pot ini mudah dipindahkan, baik ditempatkan di halaman rumah ataupun di tempat rooftop. Setelah materialnya lengkap, maka langkah yang pertama kita buatkan cor beton, ya, ukuran bagian dalam. Ketebalannya 3 cm, ya, dengan diameter garis tengah sesuai wadah tersebut, ya. Tentunya kita harus menempatkan dalam posisi yang rata, mendatar. Walaupun yang pertama ini kita mengganti volume pot yang lebih besar, tetap kita melakukan pemotongan akar di bagian pinggirnya maupun di bawahnya, ya. Lebar minimal 5 cm sampai 10 cm ke arah batang utama. Jadi akar tersebut ini kan sebelumnya membulat melingkar sesuai dengan wadah pot. Maka jika kita potong, dia akan segera menyerap media tanam dengan unsur yang lebih baru dan lebih baik. Kemudian kita melakukan pemotongan akar ada di bagian bawah. Maka biasanya di bawah itu ada akar yang besar yang disebut dengan akar tunjang, ya. Dengan akar yang besar tersebut dipotong, maka yang di dalam wadah pot tersebut hanya akar serabut, dan itulah yang membutuhkan untuk menyerap media tanam dengan unsur hara yang bagus. Maka bibit yang dari asal cangkokan dia lebih cepat berbuah. Setelah pemotongan akar selesai, maka langkah selanjutnya adalah menyiapkan media tanam. Sekarang saatnya mengisi media tanam, terutama di bagian bawah dulu. Itu kita berikan cacahan batu bata dan batu kapur yang saya rendam dengan pupuk pembuahan selama 3 hari, ya. Nah, nanti video berikutnya kawan akan memahami kenapa di bagian bawah ini saya terbiasa memberikan cacahan batu bata dan batu kapur. Dan ini adalah terbukti jika tanaman akar tersebut menyerap kedua bahan tersebut, maka tanaman buah tersebut maupun bunga akan jauh lebih baik, ya. Ditunggu video berikutnya kawan. Berikutnya kita mengisi media tanam yang baru tanpa tanah. Ini adalah kompos hasil limbah pruning. Videonya ini. Kemudian kita tambahkan kokopit setara 8 liter. Kalau media komposnya itu setara 20 liter. Kemudian kita tambahkan pupuk kandang setara 8 liter. Kemudian kita tambahkan hasil pemotongan akar, itu adalah medianya tentunya juga tanpa tanah. Ini sekitar mendapatkan separuhnya, ya, sekitar 4 liter. Kemudian kita campur yang merata. Dengan kompos hasil limbah pruning yang kita buat sendiri, tentunya daunnya masih dalam kondisi utuh, tetapi warnanya sudah coklat kehitaman. Tentunya tidak masalah untuk buatan sendiri. Jika tercampur
pupuk kompos tersebut akan hancur sendiri. Beda kalau kita jual, tentunya tidak laku kalau dengan seperti kondisi seperti itu. Tetapi harus kita lakukan cacah. Tetapi untuk kebutuhan sendiri, ya oke-oke sajalah. Nah, berikutnya kita mulai memasukkan tanaman tersebut bersama medianya yang sudah kita potong, ya. Setelah kayu tersebut diikat dengan baik, 1 bulan berikutnya baru dilepas. Kemudian kita menyiapkan media tersebut, kita tambahkan adalah batu kapur maupun batu bata yang sudah halus ya, yang jenis yang halus ya. Ya tidak halus betul ya, kemudian kita campur rata. Berikutnya kita memasang penutup. Ini adalah material dari polikarbonat yang ukuran tebal ya. Ini harga per meternya adalah 50.000 dengan lebar 1 meter. Dengan ukuran lebar 1 meter, maka kita bagi potong jadi 2, menjadi masing-masing adalah 50 cm. Jadi bisa menjadi 2 pot ya. Jadi dengan penambahan kita membuat beton, maka harga biaya beton tersebut kurang lebih sekitar 50.000 ditambah polikarbonat panjang 2 meter menjadi 100.000. Menjadi total adalah 150.000 masing-masing untuk 1 pot, jadi biayanya sekitar 75.000 ya. Tentunya sangat murah sekali ya biayanya. Kemudian kita pasang dengan kabel tie ya. Jadi pengikat kabel yang panjang saja, jangan yang pendek. Kabel tie-nya itu adalah yang panjang 30 cm. Jadi nanti pemasangannya mudah, kelebihannya lah itu nanti akan kita potong. Jadi dengan pot tersebut ini biayanya cukup Rp75.000 tanpa tenaga kerja ya, karena kita melakukan sendiri. Maka sangat efisien sekali. Efisiennya ini adalah justru pada saat kita melakukan repotting, pemotongan akar dengan mengganti pot ukuran lebih besar atau mengganti media tanam dengan wadah pot tetap sama sebelumnya. Ya, ini adalah efisiennya itu adalah ada di bagian repotting. Karena kata kunci untuk tanaman semua buah dalam pot itu unsur haranya harus terjaga dengan baik. Nah, ini adalah hasil pengikatannya. Hasil yang ikat dengan kabel tie tersebut. Ya, setelah dirasa cukup, maka di bagian dalam yang celah kosong tersebut, maka kita isi media tanam yang unsur haranya sangat baru dan baik. Ya, kita tambahkan, dimasukkan itu media tersebut, akar serabut tersebut akan segera menyerap media tanam dengan unsur hara yang baru lagi. Setelah kita isi media tanam yang baru, ya, kita tambah sesuai sampai usahakan dari bibir atas itu turun 3 cm ya. Nanti dia akan turun. Kalau turun media tanam juga nanti pada 1 bulan berikutnya dan berikutnya kita tambah media baru lagi dengan komposisi tanpa tanah. Nah, sekarang langkah berikutnya bagaimana sudah dilakukan pemotongan akar dan mengganti media pot yang lebih besar. Bagaimana cara segera membuahkan? Kita akan ikuti berikutnya, tapi sebelumnya kita akan mencoba bagaimana jika wadah pot tersebut tetap dengan hanya pemotongan akar dan bagaimana cara pembongkarannya dan cara pemasangannya. Yuk ikuti berikut ini. Sekarang adalah mengganti media tanam dengan cara pemotongan akar dengan wadah pot sama. Ya. Jadi kabel tie-nya tinggal dipotong saja ya. Kemudian kita buka menjadi lembaran kembali. Nah, polikarbonat ini panjangnya sekitar 1,5 meter dengan lebar 50 cm, maka garis tengahnya adalah 45 cm. Jika sebelumnya panjangnya 2 meter, maka garis tengahnya bisa mencapai 65 cm. Ya. Jadi kita lakukan pemotongan akar tetap ya, karena wadah tetap kita menggunakan yang sama. Jadi kelebihan pot dengan menggunakan lembaran polikarbonat seperti ini, kemudahannya adalah cara melakukan pemotongan akar.
dalam waktu sekitar 15-20 menit sudah selesai dia, hingga memasang kembali. Nah, dengan pemotongan akar terjadi seperti itu. Tetap di bawahnya adalah menggunakan cor beton, kemudian tetap kita kembali pasang kabel tie. Biasanya dengan ketinggian 50 cm ya, saya biasa menggunakan 5 kabel ya untuk pengikatnya. Cara melubanginya itu adalah menggunakan solder ya. Itu bisa polikarbonat setiap jarak 10 kali 10 dilubangi, atau tanpa dilubangi tetapi di bagian bawah tetap kita lubangi dengan solder. Tetapi walaupun tidak dilubangi pun hanya di bagian kabel saja tidak masalah, karena airnya nanti dia akan keluar di bagian pinggir keliling ya. Jadi air dia akan keluar. Nah, ini kelebihan dengan cara ini, rata-rata repotting dengan pemotongan akar, mengganti pot lebih besar atau pot yang sama, itu secara lazim adalah dalam kurun waktu 2 tahun sekali. Tetapi kalau kita menggunakan lembaran seperti ini, itu kita bisa menggunakan cara ini dengan repotting, bisa dilakukan setahun 2 kali. Bahkan jika setelah selesai panen, maka dilakukan repotting dengan membuka lembaran tersebut, kemudian kita pasang kembali. Nah, dengan kita buka, kita memotong akar, kemudian kita kembali isi media tanam tanpa tanah yang baru dengan unsur hara yang baik, maka buahnya akan terus-menerus akan berbuah, dan tentunya pasti akan lebat. Tentunya ketinggiannya diusahakan jangan melebihi 2 meter ya. Ketinggian pohon tentunya diusahakan adalah di bawah 2 meter, antara 1,5 meter hingga maksimal adalah 2 meter. Jadi unsur harganya akan cukup terbaik ya. Kemudian tetap di bagian sisi pinggir yang sudah kita potong, lubang tersebut kita isi dengan cacahan batu bata dan menggunakan kapur ya. Kemudian kita isi kembali media tanam tanpa tanah ya, seperti sebelumnya campurannya ya. Dan jika sudah selesai, maka kembali kita siram dengan air itu adalah jenuh ya. Polikarbonat yang ada di pasar ada jenis warna hitam, coklat, dan putih. Ada yang bermotif dan ada yang polos. Jadi memilih material polikarbonat yang paling tebal ya. Di sini dalam kurun waktu 3 tahun masih baik ya, masih aman. Sekarang kita kembali ke pot di awal ya. Jadi setelah selesai semua pengisian media tanam, maka kita kocor lebih dahulu adalah dengan POC ya, supaya kondisi unsur haranya terpenuhi dengan kaya akan unsur organik ya. Jadi ini adalah POC yang dibutuhkan sebenarnya adalah bakteri yang menguntungkan bagi media tanam. Siram air dengan POC ini hingga jenuh ya, hingga menetes ada di bagian sisi sekeliling yang pinggir ya. Nah, tentunya setelah ini kita lakukan pemupukan pembuahan. Nah, karena ini adalah saatnya musim hujan, maka setelah kita lakukan penyiraman, kita tutup dengan plastik selama 1 minggu, maka menjadi stres air. Kemudian kita kocor dengan monokalium fosfat dan kita tutup kembali, jadi supaya tidak mubazir kena air hujan, dan dikombinasi dengan semprot, maka biasanya akan muncul buah. Oke kawan, semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba.